Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpop. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpop mengupload video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Senin 4 Agustus 2020, bertempat di ruangan Media Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, izinkan saya, Kepala BP2MI, yang hari ini didampingi oleh Pak Anas, selaku Direktur Penyiapan dan Pembengkalan Pemberangkatan, kemudian Pak Sukmo Yuwono, Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI. Yang pertama terkait surat edaran yang hari ini telah saya tanda tangani, surat edaran untuk memastikan bahwa setiap tahap proses penempatan pekerja migran Indonesia dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat. Surat edaran tersebut perlu saya sampaikan sebagai awal, yaitu surat edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. 1. Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan pemulihan ekonomi di masa adaptasi kebiasaan baru, maka penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI menjadi salah satu solusi membantu mengurangi dampak pengangguran akibat pandemi COVID-19. BP2MI sebagai pelaksana kebijakan telah menyiapkan calon pekerja migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya sejumlah 88.973 orang. Sekali lagi, sejumlah 88.973 orang berdasarkan data yang ada di pihak kami di Sisko P2MI dengan memprioritaskan keberangkatan bagi calon PMI yang sudah memiliki visa kerja, yang sudah terdaftar di Sisko P2MI atau memiliki ID, dan calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI yang telah memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI. 2. Seiring dengan diterbitkannya keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru, maka BP2MI sebagai pelaksana kebijakan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Yang hari ini, sekali lagi yang hari ini saya tanda tangani sebagai respon tanggap BP2MI sebagaimana saya janjikan pada saat konferensi pers bersama Ibu Menteri Tenaga Kerja beberapa hari yang lalu. 3. Perlu saya sampaikan beberapa poin penting dalam surat edaran Kepala BP2MI tersebut. 1. Memastikan aspek keselamatan jiwa. Sekali lagi, 1. Memastikan aspek keselamatan jiwa para PMI kita di atas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan pelindungan menyeluruh bagi PMI kita. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. 2. Memastikan setiap tahapan proses penempatan benar-benar diyakini mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 3. Memastikan tidak adanya pembebanan biaya pemeriksaan PCR kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia.
4. Terkait negara-negara tujuan penempatan tertentu yang sudah siap menerima tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan akan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 5. Petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru disusun oleh BP2MI dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai upaya perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke negara tujuan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. 2. Sebagai petunjuk yang mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pekerja migran Indonesia. 6. Surat edaran tersebut ditujukan kepada 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 2. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI di Taipei. 3. Direktur Jenderal Imigrasi. 4. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia. 6. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT BP2MI di seluruh Indonesia. 8. Direktur Utama P3MI. 9. Pimpinan BLKLN atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri. 10. Pimpinan Sarana Kesehatan atau Sarkes, pemeriksa kesehatan PMI. 11. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi. 12. Asosiasi P3MI. 7. Terakhir dan paling penting terkait dengan skema pembiayaan tes PCR. Sekali lagi, terakhir dan paling penting terkait dengan skema pembiayaan tes PCR. BP2MI telah berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan akan meminta arahan lebih lanjut kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait skema pembiayaan tes PCR bagi calon PMI selama proses penempatan untuk memastikan CPMI atau PMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR baik dalam proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan. Demikian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama, Indonesia pasti bisa. Walaupun muafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Jakarta. Jika kalian suka video ini, silakan like, komen, dan share ke media sosial kalian. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. 동영상을 보여주셔서 감사합니다. 그 다음 동영상을 또 만납시다. 안녕.